Halo semuanya, selamat datang di Oversimplified Movies dan film yang akan kita bahas sekarang adalah sebuah film India tahun 2022 berjudul Gangubai Kathiawadi. Kisah seorang wanita bernama Gangga Kathiawadi yang dijual oleh pacarnya sendiri untuk dijadikan sebagai PSK. Film ini menggambarkan proses penolakan Gangga menjadi PSK sampai pada akhirnya dia menjadi PSK yang terpandang dan disegani masyarakat karena gagasannya dalam legalisasi prostitusi dan tindakannya memperjuangkan hak-hak wanita tunasusila. Langsung aja, ini dia Gangubai Kathiawadi. Film dibuka dengan memperlihatkan Madu, seorang anak berumur 14 tahun yang lagi dipaksa dandan oleh mucikarinya yang bernama Rasmi Bai karena dia akan dipekerjakan untuk melayani seorang pria hidung belang. Sayangnya malam itu Madu berontak, gigit anu pelanggannya sampai luka. Oleh karena itu Rasmi Bai mengurungnya dan menyiksanya. Walaupun disiksa berhari-hari, Madu tetap berontak dan gak mau melayani pelanggan. Dia nangis tiap hari sampai salah satu PSK di sana menyarankan Rasmi Bai untuk memanggil Gangubai untuk membujuk Madu supaya mau jadi PSK yang sukarela. Kemudian kita diperkenalkan dengan Gangubai. Dilihat dari gayanya, kita bisa tahu kalau Gangubai adalah orang yang tersohor di daerah itu. Gangubai datang ke rumah bordel Rasmi Bai dan pergi menemui Madu. Di sini dia nanya gimana caranya Madu bisa sampai ke tempat itu. Dan Madu pun menjawab kalau dia udah dijual oleh suaminya sendiri. Mendengar hal itu, Gangubai langsung ketawa dan dia mulai menceritakan kisah hidupnya. Jadi, dulu Gangga Kathiawadi merupakan seorang dari keluarga terhormat dengan ayahnya berprofesi sebagai pengacara. Gangga punya cita-cita untuk jadi artis, tapi keluarganya nggak mendukung cita-citanya itu. Pada suatu hari, pacarnya Gangga yang bernama Ramnik ngajak dia untuk pergi ke Mumbai karena katanya dia punya tante yang merupakan seorang pelatih aktor yang kenal dengan banyak produser. Dia pun langsung menyetujuinya dan pergi ke Mumbai tanpa ngasih tahu keluarganya. Sesampainya di rumah tantenya Ramnik, dia langsung disuruh nunggu di suatu tempat sementara Ramnik menemui tantenya. Setelah sadar bahwa ada yang gak beres dengan tempat itu, Gangga langsung nyusul Ramnik. Tapi bukannya ketemu Ramnik, dia malah ketemu sama seorang wanita yang mengaku sebagai tantenya Ramnik bernama Sheila. Habis itu Sheila nunjuk ke sebuah ruangan dan bilang kalau Ramnik ada di sana. Lagi-lagi dengan polosnya Gangga pun masuk ke ruangan tersebut dan sialnya setelah masuk ke dalam tiba-tiba pintu ruangan itu ditutup dan dikunci dari luar. Gangga yang panik langsung teriak tapi tentunya itu sia-sia. 2 hari kemudian Sheila masuk ke ruangan itu untuk ngasih dia minum. Disinilah Sheila cerita kalau sebenarnya Ramnik ngejual Gangga untuk dijadikan PSK seharga 1.000 rupiah. Awalnya Gangga menolak dan gak mau jadi PSK. Tapi setelah disiksa selama beberapa hari, akhirnya Gangga menuruti perkataan Sheila dan di hari itu Gangga resmi menjadi seorang PSK. Di hari pertamanya, Gangga mendapat pelanggan yang bernama Govin. Setelah berhubungan intim, Govin ngasih tahu Gangga kalau suatu hari nanti dia akan menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Hal itu dia sampaikan ke Sheila, tapi tentunya bagi Sheila itu cuma omong kosong. Waktu Sheila ngasih uang tip Gangga pada hari itu, Gangga malah ngebakar uang itu dan bilang kalau dia akan mengganti namanya jadi Ganggu dan saat itulah dia bertekad untuk jadi pemimpin wilayah itu pada suatu hari. 1 tahun kemudian, Ganggu udah terbiasa tinggal di sana sebagai PSK. Hubungannya dengan para PSK lain pun dinilai baik. Bisnisnya laku sampai-sampai Sheila pun gak berani menentang keputusan Ganggu. Buktinya, waktu Ganggu memutuskan untuk berlibur pada suatu hari dan ngajak teman-temannya nonton, Sheila cuma bisa diem. Malamnya, waktu mereka semua istirahat, tiba-tiba jam 4 subuh ada seorang yang datang dan secara spesifik minta dilayanin sama Ganggu. Karena tamu itu menawarkan harga 2 kali lipat, Sheila langsung nyuruh Ganggu untuk ngelayanin tamu itu. Tapi sialnya, ternyata tamu itu adalah seorang sadis yang sadis banget. Dia nyiksa Ganggu sampai-sampai Ganggu harus dibawa ke rumah sakit. Dan karena itu, dia dapat 15 jahitan di perut, 4 jahitan di bibir, dan beberapa tulang retak. Sayangnya mereka nggak bisa ngelaporin kejadian itu ke polisi. Karena pada saat itu, prostitusi masih ilegal. Dan kalau ngelaporin ke polisi, mereka semua bakal ditangkap. Karena Ganggu merupakan seorang PSK,
Para perawat kemudian memindahkannya ke sebuah gudang di rumah sakit. Setelah diselidiki, diketahui nama pria yang menganiaya Ganggu adalah Syaukat Abbas. Ternyata Syaukat udah sering ngebunuh dan memperkosa. Tapi karena dia adalah anak buah dari bos mafia di sana yang bernama Rahim Lala, polisi nggak berani nangkap dia. Ganggu yang udah mengetahui identitas Syaukat memberanikan diri dan pergi menemui Rahim Lala untuk meminta pertanggungjawaban. Awalnya Rahim gak peduli, tapi setelah Ganggu memperlihatkan luka yang dia dapat dari Syaukat, akhirnya Rahim ngirim satu orang anak buahnya yang bernama Bilal untuk berjaga di rumah bordil Sheila. Dia juga ngasih uang untuk pengobatan Ganggu karena saat itu Ganggu udah dianggap sebagai adiknya sendiri. Beberapa hari kemudian Syaukat kembali lagi dan lagi-lagi minta Ganggu untuk melayaninya. Ganggu kemudian pergi ke kamar tempat Syaukat ada dan mengetahui hal itu teman-temannya Ganggu langsung ngasih tahu Bilal. Bilal ngasih tahu Rahim dan gak lama kemudian Rahim datang ke TKP. Dua anak buah Rahim menyeret Syaukat ke hadapan Rahim dan saat itulah Rahim langsung mengajar Syaukat sampai setengah mampus. Setelah itu Rahim pun langsung pergi dari sana. Semenjak kejadian itu, Sheila gak berani lagi sama Ganggu karena dia gak mau berhadapan dengan Rahim. Di suatu waktu, Sheila meninggal dunia dan karena itu, para PSK rumah bordil menobatkan Ganggu untuk menjadi pengelola sekaligus pelindung mereka. Setelah itu, kita kembali ke percakapan Madu dan Ganggu. Setelah cerita panjang lebar, Ganggu ngasih Madu dua pilihan. Jadi PSK di sana atau mati. Dan tanpa ragu, Madu memilih untuk mati daripada dia menjadi seorang PSK. Melihat pilihan Madu, Ganggu sadar kalau nggak ada gunanya dia ngeyakinin Madu. Karena sampai mati pun dia nggak bakal mau jadi PSK. Ganggu pun langsung menebus Madu dari rumah bordil itu. Membawanya pulang dan nyuruh bawahannya untuk nganterin Madu kembali ke keluarganya. Besoknya, Ganggu kedatangan kain sare warna putih dan disinilah pertama kalinya dia ketemu sama Afshan, keponakan dari pedagang kain langganannya. Mereka pun saling jatuh cinta, jalan-jalan, dan joget-jogetan. Waktu itu Ganggu mulai terjun ke dunia politik. Dia mau merealisasikan impiannya waktu dia pertama kali jadi PSK, yaitu untuk menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Akan tetapi, dia harus bersaing dengan pemimpin sebelumnya. Menjabat 2 kali berturut-turut, seorang waria yang bernama Razia Bai. Sadar kalau lawan tandingnya bukan kaleng-kaleng, Ganggu menemui Rahim. Awalnya Rahim ngira kalau Ganggu butuh suntikan dana. Dan tentunya dia sukarela menawarkannya. Tapi ternyata Ganggu punya permintaan lain. Dia meminta Rahim untuk ngasih dia kewenangan untuk menjalankan bisnis mirasnya yang niatnya akan didistribusikan melalui rumah bordir. Mendengar hal itu tentunya Rahim menolak karena dia nggak mau adiknya punya banyak dosa akibat distribusi miras. Tapi kemudian Ganggu menjelaskan kalau hal itu akan membantu kondisi finansial 4.000 orang PSK di Kamatipura. Mendengar hal itu, Rahim langsung takjub. Dia mengizinkan itu dan juga ngasih Ganggu mobil sebagai hadiah Idul Fitri waktu itu. Ganggu yang sekarang punya mobil langsung ngajak Afshan untuk jalan-jalan. Dan waktu pulang ke rumah, dia didatengin dan diancam sama anak buah Razibai. Tapi Ganggu gak takut. Justru langsung mukulin dan ngusir anak buah Razibai dari rumahnya. Razibai yang pada saat itu masih jadi kepala desa mulai menekan Ganggu. Dia ngirim polisi untuk razia rumah bordil, bahkan sampai datang secara langsung menemui Ganggu waktu dia lagi makan di sebuah restoran. Ganggu yang udah naik pitam mulai buat rencana untuk balas dendam. Dia berniat untuk mensabotase pidato Razia Bai dengan cara membuat acara layar tancap di berbagai lokasi di Kamatipura. Alhasil gak ada satu orang pun yang datang ke acara pidatonya Razia Bai. Suatu hari, Ganggu Bai menemukan seorang gadis yang dikurung dalam kandang dengan kondisi lemah akibat diberikan narkoba. Dia adalah Rosni, anak dari seorang PSK bernama Kusum. Jadi alasan Kusum melakukan itu pada anaknya adalah karena Rosni udah menginjak usia 15 tahun. Jadi dia takut salah seorang pelanggan ngeliat Rosni dan langsung menodainya. Mendengar hal itu, Ganggu langsung merencanakan sesuatu. Dia langsung nyuruh Kusum untuk segera bersiap karena mereka akan pergi ke suatu tempat. Dan ternyata tempat yang mereka tuju adalah rumah Afshan. Untuk nyelamatin Rosni dari pria hidung belang, Ganggu berniat untuk menikahkan Rosni dengan Afshan dengan mas kawin berupa 350 gram emas dan 50.000 rupiah. Awalnya Afshan nolak.
Tapi karena di sana dan pada saat itu keputusan sebuah pernikahan diambil oleh orang tua dari yang bersangkutan, bukan oleh yang bersangkutan, maka Afshan dan Rosni pun menikah. Pesta pernikahan pun langsung digelar dan tak lupa diiringi dengan lagu dan tarian India. Waktu pemilihan tiba dan ternyata Ganggu berhasil meraih suara tertinggi. Dia pun langsung berorasi di depan teman-temannya sama PSK dan pada suatu hari Rahim memanggil Ganggu untuk menemui 2 orang dari pemerintahan. Di situ mereka ngasih tahu kalau penduduk Kamatipura akan direlokasi dan alasannya adalah karena sebagai pusat prostitusi di India, pemerintah menilai bahwa tempat itu memberi pengaruh buruk bagi sekolah yang kebetulan ada di sana. Mendengar rencana mereka, Rahim naik pitam dan langsung mengusir mereka. Karena apabila rencana itu direalisasikan, tentunya akan ada ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Keesokan harinya, Ganggu mendatangi sekolah di sana sambil membawa anak-anak perempuan untuk didaftarkan di sekolah itu. Tapi pihak sekolah menolak karena mereka berasal dari rumah bordil dan juga mereka nggak punya orang tua. Tapi Ganggu nggak peduli dan memaksa pihak sekolah agar anak-anak perempuan yang dia bawa bisa sekolah di sana. Semua omongan Ganggu ternyata dicatat oleh seorang wartawan yang bernama Fezi. Ternyata Fezi dan Ganggu memiliki pola pikir yang sama, di mana semua anak, terlepas dari pekerjaan orang tua mereka, punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Besoknya, Fezi mendatangi Ganggu untuk mewawancarainya. Waktu mereka lagi diskusi, tiba-tiba anak-anak yang harusnya sekolah karena pagi itu Ganggu sendirilah yang mengantarkan mereka ke kelas mereka. Ternyata mereka datang ke Ganggu dan bilang kalau mereka baru aja dipukulin sama gurunya dan diusir dari sekolah. Fezi pun langsung mengambil foto mereka. Beberapa hari kemudian, Fezi kembali menemui Ganggu di sebuah rumah makan dan dia bawa kabar gembira. Ternyata Fezi berhasil mempublikasikan cerita Ganggu dan anak-anak yang diusir dari sekolah. Cerita itu masuk sebuah tabloid dan bahkan foto mereka terpampang di halaman depan. Gak sampai di situ, Fezi juga mendaftarkan Ganggu untuk berpidato di acara unjuk rasa terkait hak-hak perempuan. Singkat cerita, Ganggu berpidato dan menyuarakan pikirannya tentang diskriminasi tidak logis yang ada pada saat itu dan hak-hak yang dirampas dari para wanita tunasusila. Pidato Ganggu berhasil mengambil hati banyak orang. Ganggu jadi orang terkenal dan pada suatu hari seorang politisi yang bernama Patil datang menemui Ganggu untuk minta bantuan dia terkait suara warga Kamatipura untuk mendukungnya di pemilihan nanti. Ganggu pun bersedia membantunya, tapi dengan syarat dia harus dipertemukan dengan Perdana Menteri dan tentunya Patil menyetujui itu. Singkat cerita, Ganggu ketemu sama Perdana Menteri dan intinya Ganggu menuntut kepada Perdana Menteri untuk nggak menghancurkan pemukiman Kamatipura dan juga melegalisasi prostitusi di India. Dan pada akhirnya, Bapak Perdana Menteri menyetujui untuk merundingkan hal tersebut dengan para anggota parlemen. Kemudian pada suatu hari Ramnik diculik dan dia pun mati seketika. Dan tamat. Oke, jadi yang ditekankan di film ini adalah prostitusi dan hak-hak wanita khususnya tunasusila. Banyak banget pro dan kontra kalau kita cari di internet perihal legalitas prostitusi. Ada yang bilang boleh karena itu merupakan kebutuhan biologis. Ada juga yang bilang gak boleh karena melegalkan prostitusi sama dengan memberikan cap kepada wanita sebagai komoditi yang bisa dijual. Ada juga yang bilang PSK gak jual diri, mereka jual jasa. Ada juga yang bilang perdagangan manusia bisa meningkat kalau prostitusi semakin bebas. Pokoknya gitu, saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.